Halo, selamat pagi guys. Ini kita akan mereview kompor listrik ya guys. Kita kemarin kan bikin kompor listrik, bikin sendiri ya guys ya. Ini langsung kita aplikasikan. Kalau teman-teman mau bikin kompor listrik mandiri, bisa lihat di YouTube, ada channel-channel udah banyak itu bagiin tutorial bagaimana cara bikin kompor listrik. Nah, kali ini kita akan mereview ini kelemahan dan kelebihan untuk kompor listrik yang udah kita bikin kemarin. Sebenarnya sih kalau kekurangan buat saya sih nggak ada ya. Ini kompor listrik udah kita pakai nih, kita lagi masak air nih. Masak air ada 3 liter apa ya tadi. Pokoknya ukuran teflon magicom ini. YouTube-nya juga pakai tutup bekas cat. Nah, kemarin kita bikin itu cuman modal apa ya? Modal 50.000 nggak nyampe kayaknya ya. Ini kan hebel. Ini bekas herbal. Aduh, kita geser aja lah biar dekat. Nah, ini kompor listrik tuh keunggulannya tuh bisa digeser-geser guys. Jadi kita nggak perlu isi ulang tabung listrik, yang penting alat tabung listrik isi tabung ulang kompor. Jadi nggak perlu gotong-gotong, cukup pulsa token aja yang ada. Kalau untuk listrik kemarin udah kita ukur, ini ukuran kompor kecil kayak gini, itu 2 ampere, jadi sekitar kalau dipakai di rumah itu 400 watt ya, 400 watt lumayan gede sih. Tapi kalau untuk saya sih praktis ya, praktis. Nah, ini saya menjelaskan dulu nih komponen-komponen apa aja yang kita pakai kalau mau bikin kompor listrik. Jadi kita kemarin cuman beliin doang nih SCR nih, SCR dimmer. Fungsinya SCR dimmer itu buat ngecilin gedein api gas. Itu kan kita kecilin gas, itu kan apinya kecil. Nah, ini kita gedein tinggal gini, jadi kalau buat manggang-manggang juga bisa ini. Kalau di rumah bete iseng-iseng aja bakar-bakaran nih kayak di sabu-sabu gitu. Ini pakai dimmer, namanya SCR dimmer. Di Shopee ada banyak dijual. Kemarin saya beli 25.000 ya, kalau sama kos kirim yang kayak gitu 35.000 nih satu dimmer nih, satu SCR dimmer. SCR itu kepanjangannya apa ya? Kontrol lah, kontrol. SCR, SCR dimmer buat ngatur ini nih, panasnya sedang atau maksimal. Ini maksimal ya guys ya, ini minimal. Minimal itu hampir nggak ada api, cuman anget-anget aja. Kalau mau matiin kita pakai sang saklar ini mati nih ya. Kalau ngidupin gini, hidupin. Nah, cuman butuh SCR dimmer, switch, saklar nih digoceng, sama itu lilitan kawat email tuh. Kawat email itu yang berapi itu tuh. Nah, itu tuh, itu yang menyala itu api ya guys ya. Itu kawat email di Shopee ada kawat email ukuran 0,3 mili. Kemarin per meternya 3.000, saya beli 15 meter, itu udah buat bisa bikin 2 kompor ukuran segini. 2 kompor, yang satu masih ada di kerjaan itu. Jadi 3.000 kali 15 itu berapa? Itu 15.000 ya. 3 kali 10 aja 30.000, yang 45.000, 45 50.000 lah. 55 sama ongkos kirim itu udah buat 2 kompor ya. Terus kalau ini sih dari herbal ya, ini herbal buat jaringan guys. Ini dari herbal, ini karena kita nggak ada jiwa seni jadi bentuknya ya kayak gini aja, yang penting nempel. Herbal kita bentuk seperti ini, terus kita cat nih pakai cat itu, jadi nggak nyetrum ya guys ya. Kalau orang kan mungkin takutnya nyetrum bikinan sendiri, nggak nyetrum. Ini nggak nyetrum nih, yang penting jangan megang apinya itu ya. Kalau apinya itu nyetrum terus panas, apinya itu yang jelas panas kalau dicolokin ya. Kalau nggak dicolokin nggak panas, nggak nyetrum juga. Ini praktis banget guys. Kalau selesai udah kita dorong aja ke sana. Kalau pengen deket kita, jadi kita kalau masak-masak, kalau apa itu kita sambil duduk bersila aja bisa. Nah, terus kabelnya ini emang sengaja saya cuma pakai kabel telepon ini biar praktis, biar kecil terus kuat. Dan ini udah kita makainya udah 3 bulanan ya guys. Nah, itu kita colokin di sana, jadi nggak pernah kita cabut colokannya, aman-aman aja guys. Tapi kita pakai saklar di sini, jadi kalau matiin lewat saklar kayak gini nih. Ya praktis ya guys ya. Dan keunggulan dari kompor listrik itu dia nggak berasap guys.
Nah ini asapnya ini keluar ini karena mendidih aja ini airnya nih. Jadi kalau untuk ini nggak bakalan hitam. Ini nih apa tuh, belak bawahnya tuh nggak hitam, terus asapnya nggak ada ya. Asap tuh kalau kita goreng-goreng, kalau kita ngerebus air, itu asapnya dari sini, itu dari mendidihnya itu ya. Jadi apa ya, nggak panas lah, kita di kontrakan ini nggak panas. Coba kita lihat ya mendidihnya kayak apa ya. Ini kita ngerebus sudah ada 35 menit ya, 30 tadi jam 8 kita ngerebus air. Ini air sumur guys, air jet well maksudnya. Panas. Nah itu kan mendidih kan guys, itu mendidih tuh. Kalau saya ngerebus air tanah ya udah ditutup guys, jangan lupa ditutup guys. Tutupnya pakai tutup bekas cat aja nih, karena nyari tutup buat magicom kan susah nih tuh bekas cat tuh. Ini nggak akan meleleh nih karena kuat nih kalau tutup cat kayak gini nih. Karena nyari tutup yang buat magicom yang model kayak gitu tuh kan susah ya guys ya. Jadi kita pakai itu. Ini udah mendidih, udah ada 5 menit, ini udah kuman-kumannya udah mati. Nah kalau mau matiin ya udah tinggal matiin aja. Nah ini airnya udah mateng guys. Ini kalau kita ngangkat ya tinggal gini aja, cuman hati-hati guys ya, panas. Ini berapa liter ya, ada 2 liter kayaknya deh. Nah ini udah mateng. Nah, kita kan mau masak ini, kita masak kan juga pakai ini doang guys, pakai ini teflon ini. Kita masaknya pakai itu, kita buang kan ada 2 nono, kita pakai yang nono. Kita masak jadi nggak usah pakai minyak sayur, sebenarnya udah matang sendiri. Nah ini nih tampilannya kalau nggak ada panggangannya guys. Jadi ini karena tegangan kita ngedrop, tegangan listrik di rumah ngedrop, jadi warnanya nggak bisa merata kuning ya guys. Harusnya kalau yang bagus itu rata kuning kayak gini guys. Nih ini yang panas banget ini, kalau yang merah merah ini karena tegangannya kurang. Nah ini kita bisa manggang, ini ada cilok nih sisa semalam nih. Kita bisa panggang kalau ada sate-sate. Tapi kalau buat manggang begini kebanyakan kotor ininya. Nanti ini kan putih bersih ya, ini putih bersih, tapi nanti alhamdulillah nanti kalau dipakai buat manggang akan kotor, jadi harus sering-sering bersihin juga guys. Kita jarang sih manggang-manggang begini, ini kita coba praktekkan. Ini nggak nyetrum guys, tuh nggak nyetrum tuh. Ini kita tempelin aja ke sini tuh, langsung gosong kan guys. Kalau kita tempelin ke sini kita gosong tuh. Ini wattnya 400 watt ya guys, 400 ya. Kalau tegangan dirubah 200 volt, ini kan 2 ampere, kita cek kemarin. Kalau tegangan di rumah 200 volt berarti dikali 2 ampere, berarti ketemu kan wattnya itu 400 wattan. Jadi kalau listrik 450 watt di rumah sebenarnya bisa pakai kompor listrik bikinan kayak gini, tapi ya harus mati semua, paling nyalain lampu 1 biji ya. Kalau pengen aman ya listrik 900 watt lah, 900 VA. Itu kita nggak perlu nyopot kulkas, itu aja masih kuat 950 900 watt itu listrik. Ya kalau untuk pemakaiannya ya kita tadi ngerebus air aja, air 2 liter lah ya, bukan 3 liter, kayaknya 3 liter kebanyakan. 2 liter 2 liter aja setengah jam aja udah mendidih guys, setengah jam ya. Kalau dirupiahkan per kWh-nya berapa rupiah ya, itu setengah jam itu 400 watt. Aduh ngitungnya harus pakai tulisan guys, bisa dihitung sendiri guys. Intinya ini kompor listrik bikinan kayak gini 2 ampere arusnya ya. Kalau jadiin watt 450 lah, 400 watt lah ya, kayak setrikaan lah. Setrikaan kan 300 watt, cuman gedean dikit ya. Kita nyari simpelnya guys, praktisnya simple, praktis. Terus ya itu tadi, kita bisa duduk aja sambil udut-udut, bisa tuh bikin apa, masak-masakan. Nanti kita mau masak-masak guys, tuh nggak percaya no kita udah beli itu. Kita mau masak-masaknya cukup pakai itu aja, pakai teflon. Jadi kita lagi program diet guys, diet. Jadi makannya kentang, nggak nasi. Kalau kentang kan nggak banyak karbohidrat. Kalau nasi itu banyak gulanya, terus karbunya tinggi kata Mas Adira. Jadi kita nyoba
pakai kentang. Nah, masaknya begini aja guys, tanpa minyak, tanpa garam, cukup Royco dan teflon tuh guys. Oke guys, semoga bermanfaat guys. Jadi kita ulang lagi, modalnya ini cuma nggak nyampe 50.000 guys bikin kompor listrik. Cuman hebel, pecahan herbel, bata ringan. Ini kalau satu herbel full bisa 3 atau 4 kompor jadi. Terus ini SCR dimmer, switch control remote, kalau nggak salah singkatannya SCR, switch control remote dimmer, untuk mengatur nih kan bisa diatur nih tuh, apa, apinya kencengnya seberapa, nggak perlu dikipasin kalau buat manggang-manggang, udah dia kan konstan stabil, yang penting listriknya ada tokennya, sama nggak mati listrik aja. Sama switch ini buat matiin buat main powernya ya, main powernya ini kuat. Kalau kabelnya ini pakai kabel telepon aja kuat guys, ini udah 3 bulan lebih kita pakai ini. Cuman mau bikin tutorial, uh, lagi nggak mood. Nah ini kan kita panggang tuh kan gosong guys, tuh berarti kan artinya ini panas, ini panas. Oke, semoga bermanfaat guys videonya. Jangan lupa subscribe guys, kita lagi nggak mood nih mau bikin video ya, nanti kita bikin video-video yang bermanfaat lagi. Kalau misalkan ada yang bisa kita share-share gitu, jangan lupa subscribe dan tonton terus video channel kita Kristianto Jogja 85. Billahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.